Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasar Ibu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di ibadah minggu ke-14 sesudah Trinitatis 10 September 2023. Terambil dari kitab Yehezkiel pasal 33 ayat 7 sampai 11 dan epistel dari Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20. Diikat oleh topik atau tema Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, "Dihalo mohon Jehovah dohamu mulak ni parjahat." Sebaca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Yehezkiel pasal 33 ayat 1 sampai 20 adalah tugas Yehezkiel sebagai penjaga. Khotbah kita dari ayat 7 sampai 11. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, "Hai orang jahat, engkau pasti mati," dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah minggu ke-14 sesudah Trinitatis 10 September 2023. Dihubungkan dengan topik atau tema minggu, Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik. Saudara, khotbah kita menyangkut pesan, penyuruhan, dan tugas yang harus dilaksanakan Yehezkiel sebagai hamba Allah ketika orang Israel berada di pembuangan Babel. Pada saat terbuang, Yehezkiel masih berumur 25 tahun, anak seorang imam yang bernama Buzi. Mereka bertempat tinggal di negeri Kasdim di tepi sungai Kebar sebagaimana pasal 1 ayat 3. Bangsa Israel dibuang ke Babel pada masa tahap ketiga, yakni tahun 586 sebelum Masehi. Saudara, pada saat Yehezkiel berumur 30 tahun, yakni 5 tahun setelah berada di pembuangan Babel, Yehezkiel dipanggil Tuhan menjadi nabi dan diutus di tengah-tengah bangsa Israel itu.
Dalam panggilannya, Allah menyebut Yehezkiel itu dengan anak manusia, sebagaimana juga dalam khotbah ini. Sebutan ini mengandung arti dan makna untuk menekankan dan mengingatkan Yehezkiel itu sebagai manusia biasa, memiliki keterbatasan pribadi, kelemahan, dan berbagai-bagai kekurangan di dalam dirinya. Dengan panggilan anak manusia kepada Yehezkiel, dia diingatkan dengan serius agar dia harus tergantung sepenuhnya kepada kuasa Allah di dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan yang dilimpahkan oleh Tuhan kepadanya. Sebagai seorang anak manusia, Yehezkiel dipakai oleh Tuhan sebagai juru bicaranya Allah, penyampai kehendak Allah kepada umatnya. Dan untuk menjalankan itu semua, jangan pernah Yehezkiel itu menganggarkan kekuatan pribadinya kalau itu ada. Kalau ada kehebatannya dalam berbagai-bagai hal, jangan. Tetapi andalkanlah Tuhan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebagai orang yang diutus oleh Tuhan atau juru bicara dan utusan resmi dari Allah, dari awal pemanggilannya, Allah sudah memberitahu gambaran peta pelayanan yang akan dialami dan dihadapi Yehezkiel. Kalau kita menoleh balik sebentar ke pasal 2 di belakang perikop ini, bahwa keadaan masyarakat Israel yang dihadapi Yehezkiel itu adalah pada ayat 3a disebutkan bahwa orang Israel itu adalah bangsa pemberontak yang melawan Tuhan. Dan ayat 3b disebut orang Israel itu dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap Allah. Pada ayat 4 disebutkan lagi bahwa orang Israel itu keras kepala, tegar hati. Bapak, Ibu, Saudara, inilah gambaran kehidupan masyarakat Israel yang saat ini dihadapi oleh Yehezkiel untuk menyampaikan firman. Sekali lagi, pemberontak, tukang lawan, pendurhaka, keras kepala, dan tegar hati. Tugas yang sedang diemban oleh Yehezkiel ini sangat berat sekali, Bapak Ibu. Tidak mudah. Bisakah kita bayangkan beratnya tugas yang dipikulkan oleh Tuhan kepada Yehezkiel itu? Dan apalagi dikaitkan dengan tradisi Yahudi bahwa seorang yang muda usianya, alangkah sangat-sangat kurang etisnya untuk menasehatin orang-orang usia tua. Bagaimana mungkin seorang yang usianya muda belia seperti Yehezkiel menasehati para tua-tua Israel? Alangkah sangat-sangat kurang etisnya. Saudara, pada pasal 33 khotbah kita saat ini, Allah melanjutkan lagi tugas lain yang harus diemban oleh Yehezkiel. Allah tidak lagi hanya sekedar menyuruh Yehezkiel sebagai juru bicaranya Allah saja untuk memberitakan firman, menyampaikan khotbah, menegur para pemberontak, tukang lawan, pendurhaka yang keras kepala dan tegar hati itu tadi. Enggak itu lagi. Pada ayat 7 khotbah ini justru Allah menetapkan Yehezkiel itu sebagai penjaga bagi kaum Israel. Wah, ini tugas yang amat-amat berat lagi. Dalam diri penjaga Israel itulah terletak, tergantung hidup dan masa depan dari orang-orang atau bangsa kaum yang dijaga itu. Keselamatan orang yang dijaga tergantung sepenuhnya pada penjaganya. Itu tugas yang diberikan oleh Allah kepada Yehezkiel. Itu sebabnya pada ayat 8 khotbah ini ditegaskan bahwa apabila Tuhan menegur orang jahat, tetapi si penjaga Israel ini tidak mengingatkan si penjahat itu, maka konsekuensinya ada dua. Orang jahat itu akan pasti mendapat hukuman, tetapi konsekuensi kedua, Tuhan juga akan menuntut pertanggungan jawab dari si penjaga. Dan pada ayat 9 ditegaskan lagi bahwa apabila si penjaga Israel ini memang sungguh-sungguh menjalankan tugas dan misinya dengan baik, dan orang jahat tidak mau bertobat, tetap jahat, maka orang jahat itu akan tetap dihukum oleh Tuhan. Dan Yehezkiel sendiri akan selamat. Pada ayat 10-11 Allah menegaskan bahwa bagaimanapun pelanggaran dan dosa-dosa umatnya, Allah itu tidak berkenan kematian orang-orang fasik.
Enggak, melainkan Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari dosa-dosanya supaya mereka hidup. Dan itulah juga seruan topik minggu ke-14 sesudah Trinitatis 10 September 2023. Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di ibadah minggu ke-14 sesudah Trinitatis 10 September 2023 dihubungkan dengan topik atau tema minggu Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini? Pengajaran pertama, setiap orang percaya ditetapkan oleh Tuhan sebagai penjaga. Saudara, tugas dan peranan Yehezkiel dalam nats khotbah ini dinaikkan oleh Tuhan dari hanya sekedar pemberita firman, sekarang menjadi penjaga bagi kaum Israel. Naik, Bapak Ibu. Tugas dan peranan seorang penjaga itu sangat-sangat berat sekali, besar sekali. Pada diri si penjaga itulah tergantung kehidupan dan keselamatan orang yang dijaganya. Dalam bahasa modern saat ini dikenal istilah bodyguard, yakni sang penjaga. Di negeri maju seperti Amerika misalnya ada orang yang digelari Secret Service. Pada saat menjalankan tugas, sedang mengawal, menjaga orang tertentu, pada biasanya mereka tidak selalu dekat dengan orang yang dijaga. Tidak selalu nampak di depan publik dia. Meski tidak selalu dekat dengan orang yang dijaga atau yang dikawal, itu orang hebat itu. Mereka punya kacamata rahasia untuk memantau orang yang dijaga itu dari kejauhan. Penjaga ini punya kecakapan, kepandaian, keberanian, kelihayan khusus yang tidak ada pada orang-orang lain. Dan mereka memiliki kesetiaan untuk memberi jaminan rasa aman pada orang yang dijaga itu. Seorang penjaga seperti ini punya tugas-tugas yang sangat berat, Bapak Ibu. Dia harus mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan orang yang dijaganya. Saudara, demikianlah tugas dan posisi Yehezkiel dalam khotbah ini. Dia diangkat oleh Tuhan menjadi penjaga bagi kaum Israel. Apa yang harus dijaga oleh Yehezkiel? Yehezkiel memelihara tidak saja kehidupan sehari-hari dari umat Israel yang sedang menderita di pembuangan Babel itu, tetapi Yehezkiel menjaga, mengayomi iman, kepercayaan, menjaga moralitas dan mentalitas umat Israel di negeri orang. Dalam bahasa Batak Toba saya sebut padimud-dimuton haporsiaon pakirimun ni bangso Israel natomod di habuangan Babylon. Saudara-saudara, di saat kita mendengar khotbah ini, maka Tuhan juga mengingatkan kita sekarang bahwa kepada kita semua, tanpa kecuali, baik kita jemaat biasa maupun pemangku jabatan gerejawi, maka kita adalah penjaga bagi umat Allah. Nah, sebagai jemaat biasa, kita, apakah kita sebagai suami, sebagai bapak, dan sebagai istri atau ibu dari anak-anak keluarga kita, maka kita adalah penjaga bagi anggota-anggota keluarga kita. Banyak yang membuat anggota-anggota keluarga kita ini, membuat istri kita lah, atau suami lah, apalagi anak-anak kita, seperti orang Israel ini, mengalami banyak penderitaan, kurang sejahtera, tidak ada damai. Ya, mungkin juga mau bersungut-sungut, menggerutu, menduga-duga hal-hal yang tidak baik, dan lain-lain. Banyak yang membuat anak-anak kita mengeluh pada orang tuanya. Bahkan orang tua juga bisa saja mengeluh kepada anak-anaknya, seolah-olah anak-anak itu tidak memperhatikan mamanya, ibunya, bapaknya, tidak memperhatikan keadaan keuangan keluarganya, dan sebagainya. Sebagai orang yang bekerja di kantor-kantor misalnya, di instansi-instansi, di berbagai-bagai tempat kerja. Nah, disinilah peranan kita semua. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara adalah penjaga rohani buat keluarga kita, bagi teman-teman dan saudara-saudara kita, agar tercipta suasana keluarga yang rukun dan harmonis di tengah-tengah pergaulan sehari-hari kita.
Nah, sebagai pemangku jabatan gerejawi atau partohonan, kita memiliki jabatan rangkap lagi. Apa jabatan rangkap kita? Penjaga dalam keluarga dan juga penjaga di tengah-tengah pelayanan dalam jemaat di mana kita ditempatkan oleh Tuhan melayani. Kita penjaga di sana. Dalam jemaat yang kita layani, ada berbagai-bagai hal yang menyebabkan bisa terjadinya persoalan-persoalan internal. Bisa saja disebabkan karena perbedaan dalam cara berpikir, cara menanggapi, atau meresponi kepemimpinan kita dari teman-teman, pelayan-pelayan yang lain, pemangku-pemangku jabatan yang lain, sehingga terjadi misunderstanding di sana terhadap pendetanya, terhadap pemangku-pemangku jabatan yang lain. Dalam jemaat sering terjadi riak-riak persoalan akibat adanya di antara pelayan atau keluarga pelayan yang suka ambil muka. Misalnya, ada yang menyombongkan pemberiannya, kemampuannya, dan talenta-talenta yang dimilikinya. Banyak yang masih suka bersungut-sungut dan merasa dirinya tidak puas dalam pelayanan para hamba-hamba Tuhan di sana, pelayanan-pelayanan pendeta dan sebagainya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, semua kita sekarang terpanggil menjadi penjaga di mana kita berada. Lakukanlah tugasmu sebagai penjaga umat Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Pengajaran kedua, sampaikan kebenaran Allah, baik diterima ataupun ditolak. Saudara, sebagai penjaga bagi umat Tuhan, Yehezkiel disuruh oleh Tuhan agar senantiasa hidup dalam firman-Nya. Apapun yang didengar oleh Yehezkiel dari Tuhan, maka hal itu harus, tidak boleh tidaknya, harus disampaikan kepada umat Israel. Tuhan mendorong Yehezkiel agar setiap firman yang didengarnya dari Tuhan, apakah itu berisi teguran, kritikan, harus disampaikan. Jangan ditutup-tutupi, jangan dimanipulasi, dikurangi sedikit pun. Tuhan akan senantiasa menuntut pertanggungan jawab dari hamba yang telah diutusnya itu. Jika Yehezkiel tidak menyampaikan pesan Tuhan, maka Tuhan akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawa hambanya itu. Namun, jika hamba Tuhan menyampaikan pesan Tuhan, maka ia beroleh selamat sekalipun umat itu tidak mendengar dan melakukan pesan Tuhan itu. Nah, Bapak Ibu, inilah juga yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai penjaga di berbagai-bagai tempat di mana kita berada untuk menyampaikan firman Tuhan. Saudara, menyampaikan firman Tuhan tidak saja harus melalui khotbah di atas podium, di atas mimbar gerejawi lah. Tidak hanya sekedar menerangkan nats-nats Alkitab kepada orang-orang lain. Menyampaikan firman Tuhan bisa dengan mempertahankan kebenaran-kebenaran yang kita tahu itu benar, yang kita sadari itu berasal dari Tuhan. Di tengah-tengah kondisi di mana kebenaran-kebenaran itu sudah mulai dipermainkan, sudah mulai disamar-samarkan, dan bahkan sudah mulai dimanipulasi, diputarbalikkan demi untuk kepentingan pribadi, maka di sanalah kita harus menyampaikan firman kehendak Allah. Jika kita berani menegakkan kebenaran-kebenaran yang sudah dimanipulasi tersebut, maka kita sudah berani menempatkan diri kita menjadi penjaga bagi kebenaran Allah, meskipun mungkin saja konsekuensinya menimbulkan sesuatu yang berakibat buruk bagi kita sendiri. Tetapi apabila kita tidak berani menyuarakan kebenaran itu dan mendiamkan berbagai-bagai praktek buruk, meskipun kita tahu, maka kita sudah ikut melakukannya meskipun hanya diam saja, dan kita sudah menempatkan Tuhan itu sendiri menjadi lawan kita. Nah, sebagai orang percaya, kita harus berani menegur umat Tuhan yang tidak lagi sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan harus berani mengkritik hamba-hamba Tuhan juga ketika mereka tidak sungguh-sungguh berkenan bagi Tuhan menurut penilaian kita. Dengan kritikan-kritikan benar dari kita terhadap orang-orang yang benar-benar sudah menyimpang dari kehendak Tuhan itu, termasuk kepada para hamba-hamba Tuhan tadi, maka diharapkan akan terjadi pertobatan. Tetapi jika pun tidak mau bertobat, nah, kita sudah menunaikan tugas panggilan kita dan kita akan diberkati oleh Tuhan. Dengan demikian kita sudah menunaikan kehendak Tuhan sebagaimana
seruan topik minggu ke-14 sesudah Trinitatis 10 September 2023. Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik. Pengajaran ketiga, dalam menyampaikan teguran pasti banyak tantangan, maka minta Allah hikmat dan penyertaan Tuhan. Saudara, tadi sudah kita ungkapkan bahwa Yehezkiel harus menyampaikan firman Tuhan yang berisi teguran, pincang-pincang itu kepada masyarakat, kepada para pemberontak, tukang lawan, pendurhaka, orang yang keras kepala dan orang yang tegar hati. Nah, orang seperti inilah yang dihadapi oleh Yehezkiel pada saat itu di tengah-tengah umat Israel. Yehezkiel melakukannya. Tuhan memberi semangat, keberanian, dukungan bagi Yehezkiel. Nah, saudara, jangan heran. Pengalaman Yehezkiel itu tidak akan pernah berhenti di sepanjang zaman. Bahkan pada saat kita sekarang ini, maka kita tetap akan bertemu, akan berjumpa, akan berhadapan juga dengan orang-orang yang seperti dihadapi oleh Yehezkiel itu. Para pemberontak, para tukang lawan, para pendurhaka, orang yang keras kepala dan tegar hati. Nah, kita akan bertemu dengan mereka. Inilah tantangan dan pergumulan kita saat ini. Ketika kita menyampaikan firman Tuhan dan kebenaran-kebenaran Allah baik di tengah-tengah gereja ataupun dalam kehidupan masyarakat, selalu saja akan ada yang menolak kita, yang melawan kita, yang mengeraskan hatinya, tidak mau mendengar seruan kita. Nah, meskipun harus kita akui juga akan ada orang yang mau memberi respons hati yang positif, yang menerima kita, yang hatinya terbuka untuk dibentuk, dikoreksi, dikritik, menerima teguran, didikan daripada Tuhan. Ada, dan kita sangat-sangat bersyukur untuk orang-orang yang seperti itu. Tetapi ingat, akan ada yang menolak kita, yang merasa sinis kepada kedatangan kita. Ibarat menabur benih di tanah yang penuh dengan onak, dengan duri belukar dan keras berbatu-batu. Nah, ibarat seperti itulah hati mereka. Oleh karena itu, mari kita minta hikmat penyertaan Tuhan dalam menghadapi sifat-sifat orang yang seperti onak, seperti duri belukar, yang keras dan berbatu-batu itu. Ketika kita berhadapan atau menyampaikan firman, bahkan teguran kepada mereka, sehingga hati kita akan tetap tabah, tetap tenang, sejuk, meski berhadapan dengan orang-orang yang memiliki hati yang seperti onak, seperti duri belukar, dan keras berbatu-batu. Itu Bapak Ibu. Baik mereka mendengarkan atau tidak, ya itu bukan urusan kita. Kita sudah menaburkan kebenaran firman Tuhan, maka kita yakin Tuhan akan menumbuhkan firman yang kita sudah tabur itu menjadi benih yang pasti menghasilkan buah yang baik, dan tidak ada yang bisa menghalang-halangi pertumbuhan benih kalau sudah Tuhan yang menumbuhkannya. Amin Bapak Ibu. Pengajaran yang keempat, Tuhan tidak menghendaki kematian orang fasik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, inilah dasar dan alasan utama kenapa kita harus sungguh-sungguh mau menyampaikan teguran dan arahan kepada saudara-saudara kita yang jatuh dalam dosa itu. Karena apa? Karena sudah menanti hukuman Tuhan bagi setiap orang berdosa. Saudara, ini yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Jangan terjadi hukuman, tetapi biarlah orang fasik itu bertobat supaya dia mendapatkan keselamatan dan hidup. Sebagaimana ayat 11, Tuhan Allah tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dan dari kelakuannya supaya ia hidup. Saudara, sebagai umat Allah, mari kita saling menjaga, saling mengingatkan. Kalau ada saudara kita yang berbuat salah, berbuat dosa, sudah menjauh dari kehidupan dengan Tuhan, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk mengingatkan mereka. Oleh sebab itu, ketika kita mengingatkan orang yang berdosa itu, ingatlah bahwa kita bukan dalam rangka menghakimi mereka, tetapi mau menyelamatkan mereka supaya mereka terbebas dari penghukuman karena dosa-dosa mereka. Pertobatan menjadi pintu keselamatan bagi umatnya yang masih hidup dalam keberdosaan, karena Tuhan tidak begitu saja melupakan umatnya yang walaupun hati mereka telah berpaling dari Tuhan.
Tuhan, betapapun besar dosa umatnya, namun keselamatan masih tetap terbuka bagi mereka. Itu sebabnya Tuhan tadi mengatakan pada ayat terakhir, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Saudara, Paulus juga dalam Galatia pasal 6 ayat 1 mengatakan, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Saudara, inilah kasih itu, supaya kita jangan justru senang melihat orang jatuh di dalam dosanya, merasa diri kita lebih hebat dari orang lain. Jangan, itu kasih. Baiklah kita saling menolong dalam kelemahan saudara-saudara kita. Jika kita menegur saudara kita yang melakukan dosa, jangan jadikan itu bahan pembicaraan, menjadi gosip yang viral, yang tidak membangun kerohanian satu dengan yang lain. Jangan. Dengan teguran itu kepada orang berdosa, maka kita sudah menunaikan kehendak Tuhan, sebagaimana seruan topik minggu ke-14 sesudah Trinitatis 10 September 2023. Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik. Di halo mohon Jehovah do hamu mulak ni parjahat. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di minggu ke-14 sesudah Trinitatis 10 September 2023. Dari Yehezkiel pasal 33 ayat 7 sampai 11 ini, agar semakin banyak orang yang percaya bahwa Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik. Di halo mohon jauh bado hamu mulak ni parjahat, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti pada minggu ke-14 sesudah Trinitatis buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman yang Engkau berikan kepada kami pada saat ini. Firman ini sungguh-sungguh menyadarkan kami bahwa Tuhan tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi mendapat keselamatan. Oh Bapa Surgawi, tolong kami supaya kami bisa melawan semua dosa-dosa kami. Kalaupun kami berdosa akibat kekurangan kelemahan kami, biarlah kami, Tuhan, datang kepadamu tersungkur memohon keampunan dosa-dosa kami, supaya Engkau menyelamatkan kami. Berkati setiap pendengar khotbah ini, Tuhan, supaya kami dapat mengaplikasikan khotbah ini di dalam kehidupan sehari-hari. Berkati hamba-Mu di dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya, dan semua ini saya peruntukkan demi kemuliaan hormat bagi nama Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Saya berdoa, amin.